Perkenalkan, nama saya Andrea Dia Ayu Muniro dengan NIM 205200019 dari kelas 5A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Soekarno. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian tindakan kelas. Definisi dari penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sanford 1970 dan Kemis 1993 dalam I. Gede Harja Subrata mengatakan penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri. Di sini memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi. Kedua, menurut Elliot 1982 dalam Suwarsih Madya menyatakan penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Di sini seluruh prosesnya ditelaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional. Ketiga, menurut Kemis dan Taggart 1988 dalam Suwarsih Madya, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif. Bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya. Di sini, dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah sebuah proses investigasi yang bersifat reflektif mandiri guna meningkatkan kualitas tindakan para peserta di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas. Karakteristik penelitian tindakan kelas ada 3. Yang pertama, empiri, menggunakan permasalahan pembelajaran real dan praktis yang sehari-hari dihadapi pendidik dan peserta didik. Tujuan penelitian tindakan kelas bukanlah menemukan pengetahuan baru yang dapat diperlakukan secara meluas. Penelitian tindakan kelas menerapkan metodologi yang bersifat longgar dalam arti tidak memperhatikan pembakuan instrumen. Namun demikian, di pihak lain, penelitian tindakan kelas sebagai kajian yang taat kaidah pengumpulan data tetap dilakukan dengan menekankan objektivitas dan memegang teguh imparsialitas sebagai acuan dalam analisis secara interpretasi data. Kedua, reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Langkah-langkah dalam kegiatan reflektif adalah: yang pertama, mengumpulkan catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta PTK, seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, pernyataan tertulis dari peserta, atau dokumen resmi. Yang kedua, menjelaskan dasar reflektif catatan-catatan ini. Yang ketiga, pernyataan dapat ditransformasi menjadi pertanyaan dan sederet alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan yang beberapa penafsiran tertentu telah terpikirkan sebelumnya. Ketiga, kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi ia harus berkolaborasi dengan pendidik lain.
Penelitian dalam PTK hendaknya selalu diingat bahwa dia adalah bagian dari situasi yang diteliti. Dia bukan hanya pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses situasi tersebut. Tentunya, dalam penelitian tindakan kelas memiliki tujuan dan manfaat. Pertama, tujuan penelitian tindakan kelas memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas akan mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, dan peningkatan praktik pembelajaran. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian tindakan kelas adalah peningkatan layanan profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kedua, manfaat penelitian tindakan kelas. Karena dalam penelitian tindakan kelas sasaran utamanya adalah guru, peserta didik, dan sekolah, maka manfaat yang dapat dirasakan oleh ketiga komponen tersebut adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, pendidik akan menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di kelas. Selanjutnya, metode dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama mengenai alat pengumpulan data atau observasi langsung. Teknik observasi langsung merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung subjek penelitian. Kedua, observasi tidak langsung. Tiga, komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap responden. 5. Teknik pengukuran. Teknik pengukuran adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan pengukuran mengenai hasil belajar siswa. 6. Teknik studi dokumenter. Teknik studi dokumenter merupakan cara pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang mendukung suatu penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam PTK, teknik analisis data harus sinkron dengan alat pengumpulan data. Misalkan, peneliti ingin melakukan penelitian dengan teknik observasi langsung, komunikasi langsung, pengukuran, dan studi dokumenter, maka tekniknya adalah sebagai berikut. 1. Pedoman observasi. Penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman observasi yaitu daftar cek atau checklist. Kedua, panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rangkaian wawancara sebagai pedoman wawancara. Ketiga, tes formatif. Evaluasi yang diberikan kepada beberapa siswa setelah mengikuti satuan bahasa tertentu, telah menyelesaikan satuan bahan tertentu, dan mengetahui pencapaian tujuan instruksional. Keempat, dokumen. Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah lalu. Pelaporan hasil penelitian tujuannya untuk mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas agar pembelajaran semakin berkualitas. Pembuatan laporan harus mengikuti sistematika penyusunan laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Secara garis besar, sistematika penyusunan laporan penelitian tindakan kelas terdapat 3 bagian. Bagian awal, bagian isi, bagian penutup. Bagian awal laporan penelitian tindakan kelas berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan,
abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua, bagian isi. Bagian isi memuat 5 bab penting, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Yang terakhir, bagian penutup. Bagian penutup laporan penelitian tindakan kelas berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kemudian pembahasan pada penelitian tindakan kelas. Pembahasan pada penelitian tindakan kelas berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya terdapat beberapa contoh judul penelitian tindakan kelas. Yang pertama, upaya meningkatkan hasil belajar materi geometri melalui media gambar siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Panas. Kedua, peningkatan hasil belajar materi sifat mustahil bagi Allah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 4 siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 3 Bayu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian tindakan kelas. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan audiens sekalian. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.